Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel gue, Ben Story. Di video gue kali ini, gue akan nge-review drama Korea yang sempat hit saat penayangannya dan juga sempat masuk 10 besar trending di Netflix. Wow. Meskipun begitu, rating di negara asalnya tuh kurang begitu wow, tapi kita wajib apresiasi drama ini. Oke guys, untuk itu langsung saja kita review. The King Eternal Monarch adalah drama Korea yang bercerita tentang dunia paralel. Jadi, ada dunia lain yang memiliki perbedaan waktu yang hampir sama dengan dunia yang selama ini kita ketahui. Dalam drama ini tuh ada dunia lain selain Republik Korea yang selama ini kita ketahui, yaitu Kerajaan Korea. Nah, ceritanya itu bermula di tahun 94 terjadi pengkhianatan di Kerajaan Korea. Jadi, Pangeran Gem atau Lilim ini melakukan pengkhianatan terhadap Raja Liho yang juga merupakan adiknya. Pengkhianatan ini tuh dilakukan karena Lilim tidak terima Liho menjadi raja setelah ayah mereka wafat. Tapi karena Raja Liho merupakan satu-satunya anak sah dari raja sebelumnya atau dari ayah mereka, maka Lilim ini tidak bisa menjadi penerus kerajaan dan akhirnya Liho lah yang menjadi penerus kerajaan. Karena Lilim ini tidak terima, akhirnya dia melakukan pengkhianatan dengan cara membunuh Raja Liho dan dia juga ingin memperoleh keabadian dari sebuah manpak sikjok. Jadi manpak sikjok ini kayak sebuah suling yang jika pemegangnya ini menggunakannya ini tuh bisa memperoleh keabadian, dan Lilim juga ingin menguasai seluruh dunia, tidak hanya kerajaan Korea, karena Lilim ini tahu tentang dunia paralel. Sedangkan Raja Liho tuh nggak pernah menggunakan manpak sikjok dan hanya disimpan saja karena khawatir akan menyebabkan ketidakseimbangan antar dunia. Tapi kan kalau Lilim ini dia kayak emang serakah gitu ya. Dan aksi Lilim ini hampir saja digagalkan oleh putra mahkota Ligon. Meskipun ayahnya tetap terbunuh, tapi dia berhasil memperoleh setengah dari manpak sikjok. Jadi manpak sikjok yang separuh berhasil direbut oleh Lilim, tapi yang separuh lagi tuh ada di tangan putra mahkota Ligon. Dan putra mahkota ini hampir saja dibunuh oleh Lilim, tapi akhirnya putra mahkota diselamatkan oleh seseorang berjaket hitam yang memegang name tag bertuliskan nama Letnan Jong Tail. Ada yang aneh dengan name tag-nya di sini karena di name tag ini tuh dituliskan Letnan Jong Tail ini kelahiran tahun 91. Akhirnya Lilim berhasil kabur dan dia menemukan portal gerbang ke dunia lain dan Lilim berada di Republik Korea. Di Republik Korea itu Lilim menemukan orang-orang yang sama dengan orang-orang yang ada di Kerajaan Korea, dan Lilim membunuh orang-orang yang sama dengan orang-orang yang ada di Kerajaan Korea, termasuk orang yang sama dengan dirinya, orang yang sama dengan putra mahkota Ligon, dan orang yang sama dengan Raja Liho. Jadi kayak doppelganger gitu, yang sama harus mati. Karena kematian ayahnya, akhirnya Ligon yang berusia 8 tahun harus menjadi raja penerus kerajaan Korea. Di saat upacara kematian ayahnya, Ligon ini diganggu sama seorang anak kecil. Ya untungnya Ligon kecil ini anak yang baik ya, jadi dia nggak marah, dia malah menjadikan anak kecil ini adalah temannya dan menjadi pedang abadinya. Anak kecil itu tuh bernama Joyong. Jadi Joyong ini nanti yang sampai dia gede, dia akan setia menjaga dan menemani Ligon, dan Joyong dewasa ini menjadi ketua keamanan kerajaan Korea. Selain ada Joyong, ada juga Nooknam. Nooknam ini ketua dayang istana, jadi udah seperti mamahnya Ligon lah. Dan selanjutnya ya merupakan pamannya juga, termasuk pamannya Lee Jong In atau Pangeran Buyong. Ini udah Ligon anggap nih seperti ayahnya. Jadi 3 orang ini yang selalu setia menemani Ligon sampai dia dewasa lah. Jadi mendampingi Ligon dalam memimpin kerajaan Korea. Ligon dewasa ini makin curiga dengan name tag yang dia pegang, name tag yang bertuliskan Letnan Jong Tail. Dia makin curiga dong, kok bisa anak kecil yang harusnya berusia 3 tahun di fotonya udah
gede, udah dewasa, dan juga menjadi seorang letnan. Sedangkan di kerajaan Korea itu nggak ada pangkat kepolisian yang berpangkat letnan. Akhirnya Raja Ligon ini berusaha mencari tahu siapa Jong Tae-il, tapi identitas Jong Tae-il ini tidak ada di kerajaan Korea. Dan saat mencari siapa Jong Tae-il ini, Ligon ini justru menemukan portal ke dunia lain, dan akhirnya dia ke Republik Korea. Di Republik Korea akhirnya dia bertemu dengan Jong Tae-il, tapi Jong Tae-il yang merupakan seorang polisi melihat Ligon yang sama sekali sebelumnya nggak kenal dan belum pernah ketemu, kaget dong, heran, ada orang datang dengan pakaian kayak gitu tuh, pakaian yang aneh banget di Republik Korea, dan juga bawa kuda putih. Orang pada pakai kendaraan, dia pakai kuda. Orang-orang sekitar sih kayak ganteng banget gitu, dan ngirain tuh mereka lagi syuting. Justru Tae-il nih di sini tuh ngira Ligon ini orang gila. Akhirnya ditangkap dong, dimasukin ke sel karena Ligon ini nggak bisa nunjukin identitasnya, dan identitasnya Ligon itu nggak ada di Republik Korea. Bahkan saat dicek sidik jari dan juga DNA-nya tuh nggak ada. Akhirnya Ligon tuh kayak berusaha untuk menjelaskan dan menceritakan keadaan yang sebenarnya, tapi Tae-il tuh di sini nggak percaya dan yang nganggep Ligon ini kayak orang gila gitu. Di Republik Korea juga, Ligon itu baru menyadari bahwa orang-orang yang ada di Republik Korea itu sama dengan orang-orang yang ada di kerajaan Korea. Karena di Republik Korea, Ligon itu bertemu dengan Jo Eun-sup. Jo Eun-sup ini orang yang mirip dengan Joyoung, pedang abadinya Ligon. Akhirnya Ligon tuh nggak bisa lama-lama ya di Republik Korea, dia harus kembali. Dan setelah dia kembali lagi, dia balik lagi ke Republik Korea dan dia berusaha untuk ngajak Tae-il ke kerajaan Korea. Dan setelah Tae-il berhasil ke kerajaan Korea, Jong Tae-il tuh baru percaya apa yang dikatakan dan diceritakan Ligon selama ini. Disinilah tuh benih-benih cinta Tae-il sama Ligon itu mulai tumbuh, meskipun sebenarnya Perdana Menteri Kerajaan Korea itu juga suka sama Ligon, tapi sukanya tuh ya suka sama tahtanya, biar dia tuh bisa menjadi ratu selamanya, bukan cuman perdana menteri yang hanya menjabat 5 tahun. Kalau Tae-il kan kayak udah mulai tulus gitu cinta sama Ligon. Di samping hubungan Ligon dan juga Jong Tae-il, di sini tuh Ligon mulai menyadari saat ada yang berpindah portal ke dunia lain, maka waktu itu berhenti. Dan yang menyadari waktu itu berhenti hanyalah dirinya. Sebenarnya bukan cuman Raja Ligon yang menyadari, tapi juga Lilim. Tapi kan di sini diceritakan kalau Lilim itu sudah meninggal saat pengkhianatan itu. Jadi Ligon ini nggak tahu. Cuman Ligon ini curiga kalau waktu ini berhenti, berarti ada yang melintasi portal ke dunia lain. Sedangkan dia hanya bisa melintasi portal ke dunia lain itu dengan Manpak Sikjok. Dan Manpak Sikjok setengahnya itu ada di Lilim. Dan dia curiga dong, berarti selama ini Lilim masih hidup. Sempat sih Ligon ini kayak berusaha menjebak Lilim di kerajaan Korea, tapi Lilim berhasil lolos. Dan Ligon mencoba untuk bertanya kepada Pangeran Buyong. Karena Pangeran Buyong yang mengotopsi Lilim saat itu, dia mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Pangeran Buyong juga melakukan pengkhianatan terhadap dirinya? Tapi untungnya akhirnya Lilim percaya dengan penjelasan Pangeran Buyong. Pangeran Buyong juga sebenarnya curiga dengan jasad yang ditemukan yang serupa dengan Lilim, meskipun DNA dan sidik jarinya sama, tapi ciri-ciri fisik dan ada kelainan penyakit bawaan yang tidak dimiliki oleh Lilim. Cuman karena DNA dan sidik jarinya sama, makanya untuk menghindari konflik yang lebih berkepanjangan, Pangeran Buyong terpaksa menyimpulkan kalau Lilim udah meninggal. Karena kan saat itu juga lagi genting ya. Dan Raja Ligon itu baru berusia 8 tahun. Karena dia yakin sekarang Lilim itu masih hidup dan dia ingin menangkap Lilim untuk memperoleh dan merebut kembali setengah Manpak Sikjok itu. Tujuan Ligon sih baik ya, dia itu ingin tetap mempertahankan keseimbangan dunia, karena Lilim ini kayak
udah banyak banget membunuh, makin diselidiki ternyata orang-orang yang serupa itu udah banyak banget yang mati, udah banyak banget yang meninggal maksudnya. Jadi akhirnya Lee Gon ini berpikir untuk menukar Joyoung dan juga Jong Eun Sup. Jadi biar Joyoung di Republik Korea dan bersama dengan Jong Tae-il dan juga bisa menangkap Lilim, sedangkan Lee Gon tetap di kerajaan Korea. Jadi bawa Jong Eun Sup tuh kayak formalitas doang biar orang-orang nggak curiga, loh mana nih ketua keamanan istana kok bisa tiba-tiba nggak ada kayak gitu. Selain waktu yang berhenti juga ada keanehan lain, yaitu ada tanda petir di tubuh orang-orang yang telah melintasi portal ke dunia lain. Lee Gon ada tanda petir di pundaknya, Lilim pun ada tanda petir di pipinya. Karena keanehan-keanehan itu tuh Lee Gon itu berusaha, pokoknya dia harus menyatukan kembali Manpak Sikjok, dan dia terus berusaha mencari kemana Lilim berada. Dan bahkan kalau perlu dia bakal membunuh pamannya sendiri karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh pamannya. Di satu sisi cintanya Jong Tae-il sama Lee Gon ini udah semakin dalam, dan Jong Tae-il juga ingin sebenarnya membantu Lee Gon untuk menangkap menangkap Pangeran Gem atau Lilim. Tapi di sini Jong Tae-il ini kayak nggak rela kalau nantinya dia harus kehilangan Lee Gon gitu, dan Lee Gon pun menyadari pasti ada efek samping jika Manpak Sikjok ini disatukan kembali, dan dia juga tahu bahwa jika Manpak Sikjok ini disatukan kembali berarti kenangan-kenangan dalam orang-orang itu bakal kembali baru gitu, berubah semua. Otomatis Jong Tae-il pun akan lupa sama dia, tapi ya balik lagi dia ingat sama tujuan utamanya, dan dia sadar akan perbedaan dunia antara dunia dia dan juga Jong Tae-il. Di sini tuh Pangeran Gem atau Lilim tuh makin gencar juga menyusun strategi tetap membiarkan orang-orang yang berguna buat dia untuk hidup, dan salah satunya adalah Perdana Menteri Korea yang berhasil didekatinya. Dan orang yang serupa dengan Perdana Menteri Kerajaan Korea itu yang ada di Republik Korea berhasil dibunuh. Jadi dia kayak memanfaatin Perdana Menteri Kerajaan Korea, dan juga Lilim ini membiarkan orang yang serupa dengan ibunya Lee Gon untuk tetap hidup. Jadi kayak nanti seakan-akan kalau ratu kerajaan Korea ini berpihak sama dia dan masih ada. Liciknya Lilim sih, siasatnya Lilim. Lee Gon itu terus menerus juga mencari di mana Lilim, dan dia ingin membalas pengkhianatan yang dilakukan Lilim, terutama ingin menyatukan Manpak Sikjok tadi kan. Dan ternyata di drama ini juga ada cerita tentang time traveler atau penjelajah waktu. Jadi Lee Gon ini dapat kembali ke masa lalu, dan yang menyelamatkan Lee Gon kecil adalah Lee Gon dewasa. Lee Gon dewasa yang kembali ke masa lalu. Akhirnya setelah menyadari itu, Lee Gon itu beberapa kali kembali ke masa lalu untuk menggagalkan pengkhianatan yang dilakukan oleh pamannya Lilim, pamannya Raja Lee Gon yaitu Lilim. Di tengah-tengah kembalinya dia ke masa lalu itu sempat terjebak di masa lalu. Di satu sisi Jong Tae-il juga terus membantu menemukan di mana keberadaan Lilim. Dan saat Lee Gon sedang kembali ke masa lalu, jadi udah kesekian kalinya kembali, jadi ada sekitar 4 atau 5 kali kembali ke masa lalu. Di sini Jong Tae-il berhasil menangkap Lilim yang ada di masa kini, dan dia juga berusaha menahan Lilim di kayak daerah itu tuh seperti jalur yang panjang. Nah, dia menahan di situ tuh kayak ruang hampa yang tumbuhan atau makhluk hidup itu tidak bisa hidup, dan makhluk hidup seperti tumbuhan itu akan tenggelam dan benda mati itu akan melayang. Jadi dia sengaja menahan Lilim di situ. Jika nanti Lee Gon berhasil membunuh Lilim di masa lalu, dia akan membunuh Lilim yang masa kini. Akhirnya Lee Gon itu berhasil membunuh Lilim yang ada di masa lalu, dan jadi Lilim itu nggak berhasil lolos, dan juga Jong Tae-il membunuh Lilim yang ada di masa kini. Dan Jong Tae-il itu tidak lupa terhadap Lee Gon, meskipun nantinya Lee Gon itu harus mencari di mana Jong Tae-il, karena ternyata ada dunia lain selain
kerajaan Korea dan Republik Korea. Jadi portalnya tuh banyak banget terbuka. Lee Gon tuh harus membuka semua portal-portal untuk mencari di mana Jong Tae-il. Happy ending, semua kembali ke tempatnya masing-masing, ke tempat awal mula mereka berasal. Kang Shin Jae, temen Letnan Jong Tae-il yang juga seorang polisi di Republik Korea, kembali ke kerajaan Korea dan bernama asli Kang Hyun Min. Sedangkan Kang Shin Jae yang berada di Republik Korea tidak mengalami kecelakaan dan tentunya tidak mengalami koma. Luna, orang yang mirip dengan Jong Tae-il yang berada di kerajaan Korea, tidak menjadi pencuri dan perampok, melainkan menjadi seorang polisi dan diangkat anak oleh ibunya Kang So-ryong. Kang So-ryong adalah Perdana Menteri Kerajaan Korea pada saat sebelum Man Pak Sik-yuk itu bersatu kembali. Dan setelah Man Pak Sik-yuk itu bersatu, Kang So-ryong ini tidak menjadi Perdana Menteri, tetapi hidupnya jauh lebih bahagia. Dan Jo Eun-sup tidak mengingat masa-masa yang dia lalui atau melupakan kenangan bersama Lee Gon dan juga Jo Young, tetapi dia memiliki hidup dan karir yang bahagia. Dan tentunya juga Lee Gon dan juga Jong Tae-il, meskipun mereka di tempat mereka masing-masing, Jong Tae-il tetap di Republik Korea dan Lee Gon tetap menjadi raja di kerajaan Korea, tapi hubungan mereka tetap terjalin dan juga mereka bertemu di saat akhir pekan dan mereka menghabiskan waktu mereka dengan menjelajahi dunia-dunia lain. Yaps, itu dia ending dari drama The King Eternal Monarch. Happy ending, semua kembali ke tempatnya masing-masing, semua bahagia dengan pasangannya masing-masing. Emang drama ini tuh rada sedikit mikir. Dari awal episode sampai episode 16 tuh kita harus dibuat mikir dengan teka-teki yang ada di setiap episode. Jadi kita harus juga menyusun teka-teki itu. Kayak tadi yang masalah tanda petir, terus soal waktu yang berhenti, itu adalah bagian dari teka-teki yang ada di dalam drama ini. Jadi buat kalian yang emang udah suka banget sama genre drama yang kayak gini, pasti bakal menikmati banget. Ya buat yang gak suka sama genre yang kayak gini, gue yakin meskipun kalian gak suka, tapi saat kalian disajikan dengan aktor-aktor si cowok-cowok yang kece-kece ini, pasti kalian bakal menikmati. Walaupun meskipun sedikit rada mikir sih, jadi ya harus rada fokus. Buat pencinta drama Korea baru yang mungkin baru beberapa bulan ini suka drama Korea, gue sih nggak nyaranin kalian langsung nonton ini ya. Tapi kalau udah telanjur nonton ya silakan terusin aja. Tapi sambil nonton juga drama yang santai, seperti mungkin drama yang gue review kemarin, Hospital Playlist. Karena drama ini emang rada nguras banget pikiran kalian. Dan kalau buat yang udah suka mah nggak masalah. Komentar dari gue tentang drama ini sih oke banget, keren banget, recommended banget. Cuman 2 episode terakhir itu gue rasa kayak kesannya terlalu cepat. Jadi andai aja 20 episode mungkin ya, kalau 20 episode mungkin 3 episode terakhirnya tuh bisa dibuat sedikit lebih, klimaksnya itu feelnya lebih dapat. Udah keren, udah dapat klimaksnya, cuman kayak kita tuh dibuat terlalu terburu-buru untuk sampai ke ending, sampai ke bagaimana Lee Gon itu membunuh atau merebut kembali si Man Pak Sik-yuknya gitu. Tapi sebenarnya overall semuanya udah keren sih, recommended banget. Cuman andai kata dia bisa seperti yang gue bilang tadi 20 episode, mungkin feelnya lebih baik dan lebih baik lagi kayak gitu. Oke guys, sekian review gue kali ini tentang The King Eternal Monarch. Gue juga udah kasih beberapa spoiler buat kalian yang penasaran dengan teka-teki yang ada di The King Eternal Monarch. Jadi buat yang udah nonton dan masih bingung, mungkin bisa lihat si review dari video gue. Dan yang belum nonton, kalian mesti nonton. Tapi buat yang baru banget suka drama Korea, boleh juga ditonton, tapi nonton drama yang ringan-ringan dulu. Oke guys, sekian video dari gue. Nantikan video-video review gue selanjutnya. Dan jangan lupa ya yang belum subscribe, klik tombol merahnya, klik. Dan
Jangan lupa juga di like, di share ke teman-teman kalian, di komen di kolom komentar, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.